Buat kalian cewek-cewek yang pengen terjun ke dunia konten, menjadi konten kreator, simak ceritaku ini. Ini adalah real story ya. Jadi cerita ini datang dari seorang cewek yang ada di Bali. Gini ceritanya. Jadi kita sebut aja lah, nggak usah kita sebut namanya ya. Umurnya masih di bawah 25, dia datang dari luar Bali. Kemudian dia bekerja di sebuah hotel di Bali. Dan background pendidikannya pun itu dari D3 kalau nggak salah ya, D3 perhotelan, kemudian kerja di sebuah hotel di Bali setelah udah tamat dari kuliah gitu. Itu pengalaman kerja dia pertama, umur di bawah 25 tahun. Kemudian udah kerja mungkin let's say setahun 2 tahun di hotel. Suatu saat uh, ketika libur off day, seperti yang kita tahu ya, kalau kerja di dunia hospitality itu liburnya itu tidak bisa di weekend seperti Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Jadi dia punya libur itu antara Senin sampai Kamis, antara itulah. Misalnya bulan ini dia off-nya setiap Senin gitu, jadi sekali seminggu aja off-nya. Suatu ketika dia libur off day, misalnya kita katakan di hari Senin, lalu dia pergi ke satu pantai yang ada di Bali. Saya kurang tahu di pantai mana, cuman aku cek-cek dari videonya, itu video-video awal dia pertama sepertinya kalau nggak Pandawa atau Melasti gitu lah. Dia liburan ke sana sendirian. Baru ketika di pantai dibuat video pendek lah. Itu videonya di bawah 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit. Mungkin semenit atau 2 menit, 3 menit. Kisaran seperti itu. Dia seperti ngevlog gini lah pakai HP biasa. HP-nya juga dari kualitas videonya kita bisa tahu, aku juga bisa tahu itu bukan HP mahal lah dari kualitas videonya. Mungkin versi-versi Android lah, HP-HP murah gitu. Kemudian dia vlog, dia pakai baju biasa. Secara fisik ya, aku kasih tahu kalau untuk fisiknya nggak seperti selebriti artis sih, nggak secantik itulah. Tapi kalau untuk orang-orang biasa seperti saya melihat dia itu boleh lah, lumayan lah cantik, bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa ke tengah gitu. Secara fisik wajah juga menurut saya banyak laki mungkin tertarik lah sama dia gitu. Nggak putih-putih juga, nggak bening-bening kali ke artisnya, nggak seperti kita juga kulitnya gitulah. Tapi pembawaan dia manis, cantik gitulah, keren lah dia. Jadi buat video kayak gini, vlog dia sambil dicirpit dia rambutnya gitu, kurang lebih 2 atau 3 menit aja durasi videonya gini. Kemudian dia post di YouTube. Jadi di post di YouTube, dia mungkin nggak berani post itu di Instagram atau di Facebook, mungkin karena dia tahu pakaian dia pada saat itu agak sedikit seksi lah, tapi nggak seksi kali, nggak sampai seksi kali lah, masih standar biasa aja. Tapi dia upload di YouTube dan dia belum ada buat konten di YouTube dan belum setting nama channel dia di YouTube gitu. Tapi dia post, ketika di post ternyata banyak yang komen, ada yang subscribe. Dia balas-balas komen itu. Jadi komen-komennya seperti inilah kurang lebih. Kak, spill dong pantai yang lain. Kak, review dong objek wisata yang lain yang ada di Bali gitu. Ada juga yang komen bahasa Inggris. You look so beautiful, kamu manis, kamu ini segala macamnya. Baru direspon dia, dibalas dia komen-komennya. Oke, nanti next time, next week kalau aku libur nanti aku vlog lagi tempat-tempat wisata yang lain. Gitu. Jadi kurang lebih berapa bulan berjalan, setiap off dia sekali seminggu, dia rutin buat konten. Ini tanpa diedit, masih polos, hanya gini aja langsung post YouTube, langsung post. Channelnya pun belum dibuat nama segala macam, masih bawaan dari email itu gitu. Hanya berapa bulan ya? Kalau nggak salah nggak sampai setahun lah, nggak sampai setahun. Atau berapa bulan kemudian dapatlah 1000 subscriber dan tembus 1000 jam tayang, kemudian dapat notifikasi email gitu. Anda bisa menghasilkan uang, you can make money gitu. Pasti yang lulusan D3 perhotelan paham dong bahasa Inggris gitu kan. Kemudian datang kode AdSense-nya dari Google AdSense, baru disubmit rekeningnya, KTP-nya, bla bla dan segala macam, menghasilkan lah. Jadi dia resign itu setelah AdSense dari YouTube itu bisa dibilang setara gaji dia di hotel atau lewat sedikit. Dia baru resign. Jadi sebelum AdSense-nya, duitnya dari YouTube belum sama dengan gaji dia di hotel, dia belum resign. Jadi masih dor-doran dia buat konten sekali seminggu setiap dia off. Ketika tahun 2020 atau 2021 aku tonton video dia diundang di salah satu podcast di Bali. Dia mengatakan
pada saat itu ya subscriber dia di tahun 2021 kalau nggak salah, ketika musim PPKM kita nggak kemana-mana, saya nonton YouTube banyak gitu. Ternyata subscriber-nya udah di atas 100.000, dia udah dapat silver play button 200 atau 300.000 subscriber-nya. Di saat itu, di tahun itu 2021, income dia bisa tembus di antara 80 sampai 100 juta per bulan, hanya dari AdSense YouTube. Jadi sekarang, baru-baru ini dia udah kayak endorse tempat wisata, resort, hotel gitu, tambah lagi income dia. Dan sekarang dia udah punya tim. Pada saat itu di 2021 dia udah punya tim 3 atau 4 orang. Satu kameramen merangkap dengan editor, kemudian asisten dia cewek yang memperlengkapi baju-baju dia entah kemana-mana mereka buat konten, kemudian ada driver, dan rumah dia itu udah seperti kantor, dia udah punya rumah gitu, yang awalnya ngekos. Kemudian udah 3 atau 4 orang lah dia gaji sebagai staff dia, tim dia, dan udah punya mobil, dan mobil yang dia beli inilah mereka pakai untuk buat konten setiap hari. Kalau dulu kan satu minggu satu video, misalnya satu minggu satu video. Setelah udah punya tim, bisa satu hari satu video, atau satu hari bisa 2 atau 3 video, bisa 2 atau 3 tempat objek wisata yang mereka kunjungi, dan dia udah punya editor. Jadi buat teman-teman yang punya punya wajah lumayan cantik sedikit dan Anda punya HP bagus gitu kan, jadi coba belajar pede depan kamera dan kalian bisa menghasilkan cuan di YouTube. Dia fokus di YouTube, dan dari fokus YouTube udah menghasilkan, dia baru bergeser posting video-video pendeknya ke TikTok, ke Instagram, ke Facebook gitu. Tapi utama dia itu kemarin itu dapat duit pertama dia push itu di YouTube. Kali tahun 2021 katanya dia udah sampai 80 atau 100 juta satu bulan dari AdSense. Bagaimana tahun sekarang? Udah 4 tahun kan, pasti udah naik lagi, mungkin views udah naik, pendapatannya naik, subscriber-nya pasti, income-nya dari situ pasti naik lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen terjun dunia YouTube, coba belajar dan fokuslah untuk buat konten di YouTube. Bisa belajar dari YouTube sendiri tutorialnya, bisa belajar dari teman-teman. Aku juga nyari partner, nyari teman cewek yang bisa diajak kerjasama buat konten. Konten dia itu nge-vlog tempat-tempat wisata, dan aku juga pengen buat seperti itu. Tapi harus berpartner sama cewek. Jadi cewek di konteks ceritaku ini punya privilege gitu. Kalau Anda cantik, Anda menarik, bisa menjual di konten, udah just do it, lakukan aja supaya bisa menghasilkan duit gitu, dapat cuan. Jangan hanya kalian tahu joget-joget di TikTok, statue pakai mau habis segala macam, ngapain? Coba lebih fokus bangun channelmu, bangun kontenmu di YouTube dulu gitu. Kalau itu dia pintar karena dia jago bahasa Inggris, dia tarik target penontonnya itu bukan orang Indonesia, lebih banyak luar. Judulnya, thumbnailnya, deskripsinya itu banyak bahasa Inggris dibuat dia. Makanya target audiensnya, penonton dia itu di luar Indonesia kebanyakan. Kuliah baru-baru video-video setelah udah punya tim, tidak penonton Indonesia, penonton luar paling banyak. Jadi kalau di YouTube penontonnya di luar Indonesia, itu AdSense-nya lebih besar. Itu yang aku tahu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen buat konten, apalagi khusus pemula, bisa kita sharing-sharing, bisa kita saling belajar. Dan aku juga nyari talent cewek untuk buat konten, traveling, jalan-jalan, dan segala macam. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Anda jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah Anda yang ditonton di YouTube. Oke, demikian ceritaku. Ini real story ya. Ini aku dari akun YouTube juga aku tonton, kreator cewek yang ada di Bali. Salam dari Batam, terima kasih.